Baik, perkenalkan nama saya Vander Afixen Christensen Galuhu. Di video kali ini saya akan membahas tentang rancangan percobaan dan rancangan acak lengkap. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian rancangan percobaan. Menurut Hartati pada tahun 2013, rancangan percobaan merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum eksperimen dilakukan, agar data yang semestinya diperlukan membawa kepada analisis objektif dan kesimpulan yang berlaku dalam persoalan yang sedang dibahas. Selanjutnya itu tujuan rancangan percobaan. Rancangan percobaan dibuat untuk memilih perubahan terkendali atau X yang paling berpengaruh terhadap respon atau Y. Yang kedua yaitu rancangan percobaan dibuat untuk memilih atau menentukan manakah gugus perubahan X yang paling mendekati nilai harapan Y. Yang ketiga itu rancangan percobaan dibuat untuk memilih gugus perubahan X yang menyebabkan ragam respon paling kecil. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar rancangan percobaan yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pengacakan. Pengacakan dilakukan jika setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan yang bertujuan untuk menghindari galak sistematik, meningkatkan validitas kesimpulan dengan cara diundi tabel bilangan acak. Dan tujuan yang kedua itu ulangan. Ulangan merupakan penerapan perlakuan yang sama terhadap beberapa unit percobaan yang bertujuan untuk menduga galak percobaan, untuk menduga standar error rataan perlakuan, dan untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Dan tujuan yang terakhir dari rancangan percobaan itu pengendalian lingkungan atau local control. Local control merupakan pengendalian kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon dan perlakuan. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi rancangan. Klasifikasi rancangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut ditempatkan pada unit-unit percobaan. Yang kedua itu rancangan perlakuan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut dibentuk. Yang ketiga itu rancangan pengukuran yang berkaitan dengan bagaimana respon percobaan diukur dari unit-unit percobaan yang diteliti. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rancangan percobaan yang dibagi menjadi dua, itu rancangan non-faktorial dan rancangan faktorial. Rancangan non-faktorial digunakan jika yang diteliti hanya pengaruh satu faktor atau pengaruh X terhadap Y. Contohnya yaitu rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin. Dan yang terakhir yaitu rancangan faktorial yang digunakan jika yang diteliti pengaruh beberapa faktor atau pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Contohnya itu rancangan faktorial acak lengkap dan rancangan faktorial acak kelompok. Saja yang bisa saya paparkan mengenai rancangan percobaan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan di judul rancangan acak lengkap. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan saya yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari rancangan acak lengkap merupakan rancangan yang paling sederhana dan merupakan dasar dari rancangan yang lain dan dapat digunakan pada percobaan dengan karakteristik. Yang pertama itu materi percobaan dan faktor lingkungan yang relatif homogen sehingga keragaman galak kecil sehingga cocok untuk percobaan laboratorium dan rumah kaca. Yang kedua itu materi percobaannya mudah hancur atau gagal memberi respon. Yang ketiga jumlah perlakuan dan ulangannya sedikit atau terbatas. Yang keempat materi percobaannya terbatas sehingga setiap perlakuan tidak perlu mendapat ulangan yang sama. Selanjutnya itu ada keunggulan dari rancangan acak lengkap. Yang pertama dengan rancangan percobaan lebih mudah. Yang kedua analisis statistika terhadap subjek percobaan sangat sederhana. Yang ketiga, fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan atau ulangan. Yang keempat, kehilangan informasi relatif sedikit dalam hal data hilang dibandingkan rancangan yang lain. Di samping keunggulannya, RAL juga ada kelemahan. Yang pertama itu hanya dapat digunakan untuk materi percobaan dan faktor lingkungan yang relatif homogen, atau tidak dapat digunakan dalam heterogen. Yang kedua, pengacakan tanpa pembatasan akan menyebabkan semua sumber ragam selain perlakuan masuk ke ragam galak. Dan yang ketiga yaitu jika perlakuan terlalu banyak,
maka homogenitas materi percobaan sulit dipertahankan karena ragam alat menjadi besar. Selanjutnya ada pengacakan dalam hal penempatan seluruh perlakuan pada seluruh unit percobaan harus dilakukan secara acak. Pengacakan dapat dilakukan dengan menggunakan tabel angka acak dengan cara undian. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh kasus yang saya buat. Di sini diketahui suatu percobaan mempunyai 4 perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, dan D. Setiap perlakuan akan diulang sebanyak 5 kali. Pengacakan dan dana percobaan ditentukan dengan yang pertama, tentukan jumlah unit percobaan yang dibutuhkan, yaitu perlakuan kali ulangan, sehingga mendapatkan 20 unit percobaan. Yang kedua, menggunakan tabel angka acak dan tentukan angka permulaan. Yang ketiga, itu dari angka permulaan tersebut catat 20 nilai yang terdiri dari 3 angka. Tabel angka acaknya itu seperti ini. Yang pertama ada nomor urut yang merupakan 20 unit percobaan, 1 sampai 20 unit. Kemudian nilai acaknya yang terdiri dari maksud saya peringkatnya, yang pertama ada 13 sampai 17 merupakan perlakuan dari si A. Yang kemudian 10 sampai 11 merupakan perlakuan dari B, begitu seterusnya. Dan nilai acaknya yaitu dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dana percobaan RAL. Berdasarkan contoh sebelumnya, maka dibuat 20 petak dengan nomor urut 1 sampai 20. Selanjutnya, perlakuan berdasarkan peringkat yang diperoleh dari nilai acak dimasukkan ke dalam petak percobaan. Petak percobaannya seperti ini. Yang pertama dibuat 20 petak dengan nomor 1 sampai 20. Yang kemudian dimasukkan peringkat berdasarkan nilai acak yang diperoleh. Yang ini merupakan perlakuan dari si C. Peringkatnya 1 merupakan perlakuan dari si C. Dan baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang rancangan percobaan dan rancangan acak lengkap. Jika ada kesalahan dari materi yang saya paparkan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.